Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Irwan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses manajemen organisasi dan proses manajemen lingkungan. Kami mengambil studi kasus pada PT Jito Indonesia Tobacco Co. di Surakarta. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 16 yang terdiri dari saya sendiri, Sergi Hayumukti, NIM 122190072, dan rekan saya. Saya Asnardian Ningrum, NIM 122190147. Kami dari OMPI kelas A. Untuk presentasi ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian, di mana bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah tinjauan pustaka, bagian ketiga adalah organisasi dan manajemen perusahaan di PT Jito Indonesia Tobacco Co. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Sejarah singkat dari PT Jito Indonesia Tobacco Co. Perusahaan rokok Jito didirikan pada sekitar tahun 1960, berlokasi di Kampung Sewu, merupakan perusahaan milik perseorangan milik Bapak Sutianto. Pada awal berdirinya, perusahaan ini hanya memproduksi rokok kretek tangan lintingan tradisional, dan proses produksi dikerjakan oleh beberapa orang tenaga kerja saja yang sebagian dari keluarga sendiri. Perusahaan ini pertama kali diberi nama perusahaan rokok Jito agar mudah dikenal dan gampang diingat oleh para konsumen. Dengan kemajuan dan perkembangan perusahaan rokok Jito, maka Bapak Sutianto mempunyai pemikiran yang lebih jauh untuk meningkatkan dan memperkuat perusahaannya. Perusahaan diresmikan pada tahun 1964 dengan bentuk badan hukum perusahaan perorangan dengan izin pendirian nomor 8124/1964. Dengan bertambahnya peralatan dan mesin-mesin yang dimiliki, perusahaan rokok Jito mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknik di dalam menunjang kebutuhan pasar yang bisa dicapai. Maka dari tahun ke tahun, perusahaan rokok Jito mengalami kemajuan yang pesat baik volume penjualan maupun daerah pemasaran. Untuk tujuan dari PT Jito Indonesia Tobacco Co. sendiri terdapat 4 tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang layak sebagai sumber penghasilan, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui produk perusahaan, membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan adanya kesempatan lapangan kerja khususnya bagi penduduk di sekitar pabrik, dan menambah pemasukan bagi pemerintah daerah dengan melalui pita cukai dan pajak. Selanjutnya adalah visi dari perusahaan. Terdapat 4 visi perusahaan. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan yang layak sebagai sumber penghasilan. Kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui produk perusahaan. Ketiga, menyediakan produk yang bermutu yang memberikan citra atau image baik pada produk dan nama perusahaan. Dan yang keempat, menjadi industri yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Dan untuk misi perusahaan sendiri terdapat 2 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pengembangan dan penciptaan produk baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Untuk lokasi perusahaan sendiri, di gambar sebelah kiri merupakan lokasi dari PT Jito Indonesia Tobacco Co. di Google Maps, yaitu terletak pada Jalan LU Adi Sucipto nomor 51 di Surakarta. Dan untuk yang gambar sebelah kanan, itu merupakan gambar dari PT Jito Indonesia Tobacco Co. Surakarta. Masuk ke bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Definisi manajemen organisasi. Manajemen organisasi sendiri tersusun atas 2 kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses pengelompokan atau pengorganisasian, perencanaan, memimpin, dan mengendalikan sesuatu. Sedangkan organisasi adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga diperoleh manajemen organisasi adalah proses pengelompokan atau pengorganisasian, perencanaan, memimpin, dan mengendalikan sesuatu sumber daya dalam suatu entitas dengan tujuan keseluruhan mencapai tujuan bersama. Manajemen organisasi adalah proses lanjutan setelah proses penentuan visi dan misi suatu organisasi. Tujuan manajemen organisasi adalah untuk terciptanya rasa aman dan persatuan untuk para anggota organisasi sehingga mereka dapat mengerjakan job desk dengan efektif, sehingga tujuan bersama akan lebih cepat tercapai. Efektivitas manajemen organisasi merujuk pada suasana yang positif dan damai dalam suatu organisasi.
Manajemen organisasi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dalam suatu bisnis atau perusahaan, terutama dalam bisnis yang sedang berkembang. Tanpa adanya manajemen organisasi, maka kemungkinan terjadinya kemunduran profitabilitas perusahaan hingga berujung pada perpecahan secara internal. Fungsi manajemen organisasi adalah membuat perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau lead, kontrol, manajemen waktu atau time management, dan motivasi atau motivation. Dan selanjutnya adalah definisi manajemen lingkungan. Seperti manajemen organisasi, manajemen lingkungan tersusun atas dua kata, yaitu manajemen dan lingkungan. Definisi dari manajemen lingkungan sendiri adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan, yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Pengertian dari BBS 7750 dalam ISO 14001 oleh Sturm tahun 1998. Pengertian lainnya yaitu manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola, dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau EMS merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan, sehingga EMS memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas. Berdasarkan cangkupannya, terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan dalam dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal sendiri adalah lingkungan pabrik atau lokasi fasilitas produksi, yaitu yang termasuk dalamnya adalah lingkungan kerja, dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, serta asuransi pegawai. Untuk lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik dan pihak mewakilinya, seperti pemerintah, pelanggan, investor, atau pemilik. Aktivitas yang terkait yaitu komunikasi dan berhubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik, dan lain-lain. Bagian 3 yaitu organisasi dan manajemen di PT Jito Indonesia Tobacco Choice. Pada bagian ini mempunyai struktur organisasi di PT Jito Indonesia Tobacco Choice. Yang pertama itu ada bagian rapat umum, pemegang saham, dan komisaris. Itu merupakan bagian tertinggi dari bagian PT Jito Indonesia Tobacco Choice. Selanjutnya dikelola oleh direksi atau direktur 1 dan direktur 2. Dari direksi ini didampingi oleh staf direksi. Dari petinggi-petinggi tersebut mempunyai 6 bagian, yaitu pertama bagian penjualan dan pemasaran. Pada bagian penjualan dan pemasaran memiliki beberapa bagian, yaitu iklan atau produk, kantor perwakilan, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir. Pada bagian 2 memiliki yaitu bagian pembelian dan penyediaan bahan. Yang pertama itu ekspedisi kendaraan dan gudang bahan. Pada bagian umum mempunyai beberapa bagian, yaitu teknik, kesehatan, perawatan gudang, urusan rumah tangga perusahaan, keamanan. Dan pada bagian teknik mempunyai 3 bagian lagi, yaitu pada listrik, mesin, dan bengkel. Pada bagian sekretariat umum dan administrasi, serta bagian keuangan menghandle administrasi keuangan dan pembukuan. Bagian humas dan personalia menghandle bagian sistem, seksi penggajian. Dan pada bagian produksi menghandle bagian unit filter dan unit SKT, SKM, dan SPM. Yang selanjutnya, yang bagian bawah itu adalah karyawan dari PT Jito Indonesia Tobacco Choice. Dari proses manajemen organisasi perusahaan ini, PT Jito Indonesian Tobacco Choice memerlukan pedoman konsep manajemen yang dapat mengatur
sikap dan tingkah laku pekerjanya. Salah satunya adalah melalui budaya perusahaan untuk merumuskan karakteristik tertentu dalam perusahaan serta penerapan budaya bersih dan transparan untuk menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan manajemen organisasi perusahaan. PT Jito Indonesian Tobacco Choice mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sejajar dengan visi PT Jito Indonesia Tobacco Choice, yaitu menjadi industri yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Secara pasti, perusahaan ini bertekad untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih berkonsentrasi dan inovatif. Maka dari itu, PT Jito Indonesia Tobacco Choice perlu didukung oleh pekerjaan yang mempunyai kalian tinggi terhadap organisasi dan penciptaan budaya organisasi yang baik dalam kehidupan kerja di perusahaan tersebut. Fenomena pekerja di perusahaan ini juga dapat dilihat dari komitmen para pekerja terhadap organisasi perusahaan. Komitmen pekerja di perusahaan ini tergolong tinggi karena jarang sekali terdapat pekerja yang mengajukan pengunduran diri atau permintaan untuk bekerja di tempat lain. Pada proses manajemen lingkungan perusahaan ini, PT Jito Indonesia Tobacco Choice merupakan perusahaan yang bergerak di perusahaan rokok lokal. Perusahaan ini memperhatikan lingkungannya, yaitu dari lingkungan pabrik yang merupakan daerah industri, karena sekitarnya berdiri pabrik-pabrik lainnya seperti Iskandar Tex, Purutex, perusahaan es sumber Tirta, dan lain sebagainya. Untuk perluasan masing-masing, pabrik masih memungkinkan, karena sekitarnya masih banyak areal tanah berupa sawah. Pada fasilitas air dan listrik, selain mempergunakan air pump, juga mempergunakan sumber air dari bawah tanah dengan menggunakan pompa listrik, yang airnya cukup jernih dan memenuhi syarat untuk dimanfaatkan, terutama kebanyakan digunakan untuk keperluan merendam cengkeh dan untuk kebutuhan cuci-mencuci sehari-hari. Pada sumber bahan baku, Kota Solo berdekatan dengan produsen tembakau sehingga penyediaan bahan baku lancar. Karena tembakau yang biasa digunakan berasal dari daerah Boyolali, Temanggung, Muntilan, Paleri, dan Bojonegoro yang jaraknya tidak terlampau jauh dari Kota Solo. Cengkeh yang digunakan cengkeh lokal berasal dari Purwokerto, Lampung, Sulawesi, dan Ambon. Kalau tembakau dan cengkeh daerah tersebut habis, baru mempergunakan tembakau dari daerah lain dan cengkeh mempergunakan cengkeh impor. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yang pertama, yaitu pada proses manajemen organisasi, di PT Jito Indonesian Tobacco Choice, organisasi adalah sebuah bentuk kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah manajemen sehingga dapat disebut sebagai manajemen organisasi. Sehingga manajemen organisasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur kerjasama dan hubungan antar manusia. Banyak perusahaan yang sudah menyadari bahwa tingkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan alat-alat canggih ataupun modul yang besar, tetapi juga bergantung pada unsur manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pada PT Jito Indonesia Tobacco Choice di Surakarta, didukung oleh pekerja yang memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi terhadap organisasi. Adanya fenomena budaya organisasi di perusahaan membuat sikap dan tingkah laku para pekerjanya diatur secara tidak langsung. Perusahaan tidak memformalkan bentuk budaya organisasi, namun dalam tata tertib yang berlaku dirumuskan karakteristik tertentu untuk menerapkan budaya kerja yang baik. Budaya organisasi ini menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan manajemen organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya, pada manajemen lingkungan, proses manajemen lingkungan di PT Jito Indonesian Tobacco Choice berfokus pada fokus produksi rokok kretek dan pada perusahaan ini memperhatikan lingkungan sekitarnya, antara lain lingkungan pabrik yang merupakan daerah industri dan untuk perluasan pabrik masih memungkinkan. Serta pada fasilitas air dan listrik, sumber air yang digunakan tidak hanya dari air pump saja, tetapi juga menggunakan sumber air dari bawah tanah yang airnya cukup jernih dan layak untuk digunakan. Pada bagian saran,
untuk proses manajemen organisasi di PT Jito Indonesia Toba Cocoy, diharapkan penerapan budaya organisasi di PT Jito Indonesia Toba Cocoy diharapkan dapat ditingkatkan sehingga motivasi dan kinerja para pekerja menjadi lebih baik. Sedangkan pada manajemen lingkungannya diharapkan di PT Jito Indonesia Toba Cocoy untuk lebih ditingkatkan di bidang produksi dan fasilitas yang telah dimiliki. Sekian dari kelompok 16. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.